sejauh mana nih update terkait laporan terhadap Timothy Ronald sendiri, Bang? Begini ya, hari ini saya mau memberikan update kepada teman-teman di media terkait dengan perkembangan perkara yang ditangani oleh Subdit 1 dan Subdit 4 di Saber Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya begini ya, terlapor sudah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 6 bulan Mei kemarin, hari ini, bulan ini, berdasarkan keterangan dari Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan saya mau memberikan update begini, perkara ini juga sudah kita adukan ke Barreskrim Mabes Polri. Pertama kami sudah menyampaikan surat itu kepada Humas Divisi Humas Mabes Polri. Kemudian pengaduan kami sudah terima juga dari unit Keduan. Kami sudah menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan perkaranya. Dan bukti-bukti sudah kami sampaikan. Dan juga kami sudah menyampaikan pengaduan kami kepada Karawasidik Mabes Polri, kepada Kabar Reskrim kami sudah sampaikan, dan kepada Irwasum Mabes Polri kami juga sudah sampaikan. Nah, pada saat ini, per hari ini saya sudah berkoordinasi dengan Subawak-Sidik di Polda Metro Jaya terkait dengan aduan yang kami sampaikan juga kepada Propam di Polda Metro Jaya dan Wasidik. Hari ini berencana untuk melakukan pemanggilan kepada para penyidik, di mana perkara ini sudah hampir setengah tahun tidak ada progres, bahkan isu-isu yang menyangkut ada backingan atau ada intervensi perkara ini sudah kami sampaikan juga kepada Wasidik dan Propam. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi Propam Polda Metro Jaya, Wasidik Polda Metro Jaya, Karawasidik di Barreskrim Mabes Polri, Kabar Reskrim dan Irwasum menyangkut hal yang sudah kami sampaikan sudah diresponi sangat baik, dan kami masih percaya bahwa institusi ini masih banyak orang bersih, masih banyak orang-orang benar yang pengen memperjuangkan institusi ini, yang tidak mau mengorbankan institusi ini hanya demi satu orang, hanya demi uang dan satu orang. Dan kami sangat mengapresiasi itu dan masih berharap bahwa perkara ini ke depan berjalan dengan profesional. Dan untuk saat ini saya sampaikan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan oleh penyidik khusus buat para terlapor, saksi. Kemudian terlapor juga sudah dimintakan keterangan kedua kalinya. Pertama kan dia nggak datang tuh, mangkir ya. Nah, datang kedua kali dilakukan pemeriksaan secara diam-diam. Terlepas dari itu, oke lah, kami cukup puas walaupun kami sangat kecewa karena prosesnya sangat tertutup, prosesnya diam-diam, tidak diberitahukan kepada kami, dan saya katakan bahwa ada kebohongan dari tim penyidik kepada kami, di mana kami pernah menanyakan kapan terlapor dilakukan pemeriksaan, dijawab belum tahu. Ternyata setelah kami tanyakan kepada Pak Humas Polda Metro Jaya yang sangat saya apresiasi, sangat profesional, mengatakan bahwa sudah melakukan pemeriksaan. Lah, saya bilang, kok penyidik mengatakan belum melakukan pemeriksaan, tapi Pak Kabid Humas mengatakan sudah melakukan pemeriksaan. Ada apa gitu loh? Kok diam-diam? Bahkan teman-teman wartawan kan terkecoh kan, sampai saat ini belum ada update kan. Dan saya minta begini ya pada Kabid Humas Polda Metro Jaya, ayolah Pak, berikan keterangan resmi. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Sudah sampai mana sih tahap pemeriksaannya? Toh yang tahu betul kan teman-teman penyidik dan Pak Kabid Humas kan harusnya. Jadi nggak ada alasan bahwa perkara ini ditutup-tutupi. Nah, saya pesan bahwa jangan ada lagi lah bermain perkara begini. Ini perkara atensi publik. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalian itu merusak institusi loh. Profesional saja bekerja. Nanti kami masyarakat akan mengapresiasi. Begitu ya. Bang, kemarin kan Humas juga sudah mengklarifikasi memang benar ada pemeriksaan, cuman belum ingin membeberkan hasilnya, Bang. Apakah mungkin lebih mengarah ingin mengumpulkan lebih bukti-bukti lain atau gimana? Perkara seperti itu gimana, Bang? Nah, begini, apapun yang dilakukan oleh tindakan dilakukan oleh penyidik itu harus transparan. Apa kendala yang mereka alami pun mereka harus sampaikan kepada kita, bahkan kepada publik ya. Karena ini perkara publik, sekarang kan perkara publik ya, korban kan bukan satu orang, jadi semua harus tahu. Jadi setiap langkah atau tindakan penyidik harus terbuka dan transparan. Jangan ada yang mengatakan bahwa
akan dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan, ternyata sudah dilakukan pemeriksaan. Maksudnya apa? Kalian mau menyembunyikan apa di sini? Gitu kan? Terima apa di sini? Jadi ini kan memunculkan kecurigaan yang membuat orang tidak percaya sama institusi ini lagi. Begitu loh. Kalau mengumpulkan bukti, memanggil ahli segala macam, masalahnya kapan? Ini perkara sudah setengah tahun. Gitu loh. Aku berarti untuk konfirmasi terkait kemarin benar diperiksa pada hari Rabu itu, aku juga udah dapat informasinya dan benar itu dilakukan pemeriksaan. Saya sudah mendapatkan informasi resmi pertama melalui komunikasi WhatsApp dengan Pak Kabid Humas, Pak Budi Hermanto. Kemudian yang kedua, sorenya tiba-tiba SP2HP datang ke klien saya menyatakan bahwa sudah akan pemeriksaan. Ini kan lucu ya. Sebelum saya konfirmasi dengan Pak Kabid Humas, saya nggak yakin pada situ SP2HP keluar juga. Nah ini kan jadi aneh gitu loh. Nah ini yang menjadi greget gitu loh, kesel kita sama penyidik di sini gitu. Bang, sebagai kuasa hukum pelapor ya, indikasi ke arah mana Bang? Mungkin Bang ada mengarah ke mana sih, kenapa harus ditutup-tutupi, nggak ada transparansi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan ini Bang? Gini ya, yang dilaporkan kan orang punya duit ya. Kita tahu bagaimana gerak-geriknya, dan saya kecewa lah dengan teman-teman di penyidik. Kenapa nggak berani punya integritas gitu loh? Seharusnya begini, ketika ada hal yang benar, katakan benar, yang salah katakan salah, ya kan? Kalau ini hak untuk para korban, ayo perjuangkan sama-sama gitu loh. Jangan kita menutupi hanya karena, mohon maaf ngomong nih, Anda terima sesuatu atau pasangan sesuatu atau intervensi orang tertentu gitu. Apa langkah hukum Abang mungkin selanjutnya Bang? Apakah meminta kepastian atau gitu seperti apa Bang? Langkah hukum saya sudah sampaikan berkali-kali ya melalui video maupun wawancara dengan teman-teman media. Saya katakan bahwa jangan coba-coba intervensi perkara ini. Kamu pikir kamu bisa berhasil? Tidak pernah kami berhenti. Sampai kapanpun kita kejar. Udahlah, jangan coba-coba melakukan intervensi perkara begini. Kami kejar sampai kapanpun, kemanapun kalian akan melakukan upaya-upaya yang tidak menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Enggak, udahlah, bullshit itu. Karena ceritanya, kami kejar sampai kapanpun ini, nggak akan berhenti sampai benar-benar keadilan itu ada bagi korban gitu. Tapi Abang yakin